Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para ikhwah, akhwat sekalian, kita melanjutkan bahasan kita di syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sampai pada bagian kedua dari buku ini, ya, yaitu ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat, wajib bagi laki dan perempuan muslimah mempelajari 3 perkara. Ini yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita masih pada bagian yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fadal dibacakan di bagian pertama. Baik, Ustaz. Masuk bagian kedua ya, Ustaz. Enggak, bagian pertama masih belum selesai kita. Oh, baik. Bismillah. 3 keyakinan terhadap Allah. Pertama, Allah lah yang menciptakan dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Quran Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Ya, di ayat ini, di bagian ini, di bagian ini penulis menjelaskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan mengenal Allah. Yang pertama, Allah menciptakan kita. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Memberikan sarana-sarana kehidupan untuk menunjang kehidupan makhluk ini dengan baik. Mata'an lakum wali an'amikum. Allah ciptakan semuanya yang ada di alam sebagai kebutuhan, bagian dari kebutuhan pokok makhluk yang nggak bisa terlepaskan dari itu semua. Allah yang ngasih rezeki kita. Kemudian yang ketiga, Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Maksudnya apa? Allah tidak akan membiarkan manusia ini hanya menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi saja. Ya, Allah tidak akan membiarkan manusia hanya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia saja. Tetapi Allah akan memberikan kepada mereka perintah dan larangan. Ayakhsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Imam Asy-Syafi'i dan para ulama salaf yang lain mengatakan bahwa manusia akan diberikan oleh Allah perintah dan larangan. Apakah manusia mengira bahwa manusia itu hidup tanpa perintah dan tanpa larangan, tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, tapi Allah menciptakan manusia bukan hanya sekedar untuk poin yang pertama, yaitu memenuhi dan menikmati apa yang ada dalam kehidupan dunia. Tidak. Ya, kalau manusia hanya mementingkan sampai pada 2 poin ini saja, maka yang terjadi adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian akan lebih mementingkan kehidupan dunia.
Siapa itu? Mereka yang disebutkan pada ayat sebelumnya, wa yatajannabuhal ashqa, yaitu orang-orang yang ashqa, dialah orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Sampai di sini saja. Dia sampai di sini, ya. Nah, agar manusia tidak merasa seperti itu, maka diberikanlah perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan bahwa manusia hidup di dunia bukan untuk menikmati perkara-perkara atau kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi mereka hidup untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama manusia itu diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Dan inilah tujuan utama Allah menciptakan alam semesta ini. Untuk apa? Untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan manusia, semua yang ada di alam ini membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung, mengagungkan, bertauhid kepada Allah. Apalagi manusia dan jin yang akan mendapatkan hisab di akhirat nanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuannya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk menikmati kehidupan dunia saja, tidak. Tetapi Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Di dalam ibadah itu ada perintah dan ada larangan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kalian lakukan, kalian kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kalian tinggalkan. Mana haitukum anhu fashtanibu. Apa yang aku larang pada diri kalian, kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan fisik kalian. Jadi inilah, walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini begitu saja sia-sia hanya menikmati dunia. Tidak. Tetapi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Nah, lihatlah di sini menarik. Allah menciptakan, kemudian Allah ngasih rezeki, kemudian Allah mewajibkan kita untuk ibadah. Berarti apa? Ini tujuan utamanya. Ketika ini tujuan utama terrealisasi, pastilah Allah akan memberikan yang namanya rezeki. Makanya di surat Adz-Dzariyat kita jelaskan yang lalu penjelasan para ulama tafsir bahwa ketika ibadah tauhid itu dilakukan, maka itu akan mendatangkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang baik kepada manusia. Karena rezeki itu ada dua, ada rezeki yang bersifat umum dan ada rezeki yang mengandung kebaikan dan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah rezeki yang mengandung keberkahan, kebaikan, ridha, rahmat dari Allah. Ya, ini luar biasa ini. Jadi ketika ibadah, manusia akan mendapatkan rezeki. Dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia di dunia, makanya dilanjutkan di surat Al-A'la tadi, wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Bahwa manusia hidup bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang pada mereka. Nah, yang keempat, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Kenapa? Kita tidak akan bisa mengetahui perintah dan larangan. Kita tidak akan bisa mengetahui perintah dan larangan. Kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Kita tidak akan bisa mengetahui itu. Nah, agar manusia bisa mengetahui dan memahami dengan baik, agar manusia mengerti bagaimana caranya mereka beribadah, agar manusia itu faham apa itu perintah Allah, apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah. Makanya Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Rasulan min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Rasul ini adalah dari manusia, dari jenis manusia,
bukan dari jenis malaikat. Ya, innama ana basyarun. Saya manusia mithlukum seperti kalian. Ya, inilah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita. Innama ana abdun. Saya hanya seorang hamba. Akulu kama ta'kulun. Saya makan seperti kalian makan. Saya pergi ke pasar seperti kalian pergi ke pasar. Saya makan gandum yang kualitas jelek. Ya, inilah Rasul yang diutus kepada kita. Bal arsala ilaina rasulan. Ya, Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Dari jenis kita, dari manusia biasa, bukan dari kalangan malaikat. Nah, disebut Rasul yuha ilai, karena Rasul ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ditanya, apakah setiap kaum itu ada Rasulnya? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Jadi setiap umat itu pasti ada seorang rasul yang menyerukan kepada mereka, memberikan kabar buruk kepada mereka dan menyerukan kebaikan kepada mereka. Tidak mungkin ada satu kaum yang tidak ada nabi dan rasul di antara mereka. Ya, tapi setiap ada kaum, pasti ada seorang nabi dan rasul yang telah Allah utus kepada mereka. Nah, rasul yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Dari suku Arab, dari kabilah Quraisy, dari keluarga Hashimi. Tinggal lahir di Makkah sebelum terjadinya kisah pasukan gajah yang lahir setelah terjadinya pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah di Makkah. Dari keluarga Abdul Muttalib, ya, dari keluarga besar Abdul Muttalib, lahir sebagai anak yatim. Ya, ayahnya wafat di saat sang ibu Aminah hamil, kemudian tumbuh dewasa di sana, ya, sampai pada usia 53 tahun, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah hijrah ke Madinah. Nubbi'a wa ursila, diangkat menjadi nabi dan rasul di saat usia 40 tahun. Ya. Kemudian pada usia 53 tahun beliau pindah ke Madinah. Ya, berarti di masa kenabian 13 tahun tinggal di Tinggal di Makkah. Kemudian wafat pada usia 63 tahun. Berarti 10 tahun tinggal di Madinah. Inilah Rasul yang terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Yang diutuskan kepada kita. Tujuannya apa Rasul ini? Tujuannya banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yaitu seperti pada surat Al-Baqarah pada ayat 129. Ya. Di Al-Baqarah 129. Allah menyebutkan tujuan utama Nabi dan Rasul ini, dan ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bicara tentang tugas utama dari para Nabi dan Rasul yang Allah utuskan kepada kita semuanya. Apa itu? Kita bacakan ayatnya. Rabbana, wahai Rabb kami. Ya, wahai Rabb kami. Siapa Rabb itu? Rabb adalah zat yang menciptakan kami. Lihat. Nah, berarti kembali kepada 3 konsep yang sebelumnya. Wahai Rabb kami, yaitu zat yang menciptakan kami. Zat yang memberikan rezeki dan kenikmatan kepada kami. Zat yang memberikan syariat dan ketentuannya kepada kami. Apa? Wa ba'ats fihim rasulan. Utuslah kepada kami seorang rasul. Nah, ini yang keempat kan, utuslah kepada kami seorang rasul. Nah, apa tugasnya rasul ini?
Siapa Rasul ini? Minhum, dari kalangan mereka, dari manusia. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wahyu. Membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wahyu. Nah, ini tugas yang pertama. Terus yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, petunjuknya. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran, yaitu wahyu yang telah dibacakan tadi itu, diajarkan maknanya. Dan diajarkan pula petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuzakihim, dengan demikian Rasulullah SAW telah membersihkan diri mereka dari kemusyrikan, dari kejahilan, dari kemusyrikan, dari kemaksiatan. Ini tugas seorang Rasul. Subhanallah. Jadi inilah urutannya. Rabbana, wahai Rabb kami yang menciptakan kami. Wahai Rabb kami yang memberikan rezeki kepada kami, yang mengatur, yang memberikan nikmat kebaikan kepada kami. Rabbana, wahai Rabb kami. Yang apa? Yang memberikan ketentuan dan syariatnya. Memberikan ketentuan-ketentuannya. Syariahnya. Wa ba'ath fihim, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kenapa? Karena itu kita tidak tahu apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, bagaimana caranya ibadah yang menjadi tujuan tadi, kecuali melalui Rasul ini. Kecuali melalui Rasul ini. Nah, Rasul inilah yang akhirnya pertama apa? Dibacain dulu ayatnya. Ini loh ayat Quran, begini cara bacanya. Nah, ini cara bacanya, maknanya itu ini penjelasannya. Ya, jadi bacanya begini ayatnya, maknanya ini, ya, maknanya ini, tafsirnya ini, dan ini petunjuknya Rasulullah SAW, Quran Sunnah. Dengan demikian Rasulullah membersihkan mereka dari syirik, dari kemaksiatan, dari kejahilian. Jadilah hamba Allah yang mulia. Subhanallah. Ya. Kemudian disebutkan lain tentang tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti pada surat Al-Imran ayat 164. Sebutkan pula di sini Al-Imran 164. Coba kita lihat Al-Imran 164. Nah, coba kita lihat di sini Allah berfirman, laqad manallahu laqad manallahu 'alal mu'minin. Lihat, laqad, sungguh, pasti, manallah, Allah memberikan karunia-Nya. 'Alal mu'minin, bagi orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah yang beriman. Apa itu? Idh ba'atha fihim rasulan. Yaitu bentuk karunia Allah adalah mengutus kepada kita, fihim, yaitu orang beriman, kepada kita seorang rasul. Min anfusihim, dari jenis manusia. Hamba Allah pula. Tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari syirik dan kemaksiatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran dan petunjuk. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Lihat, dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Berarti tidak mungkin kita mengetahui bagaimana ibadah itu benar, bagaimana caranya ibadah. Kita tidak akan tahu apa itu perintah Allah dan larangannya kecuali melalui Rasul ini. Makanya arsala ilaina rasulah. Jadi skemanya kalau kita lihat dari alur ini adalah
Ya, skemanya adalah pertama, Allah menciptakan. Allah menciptakan makhluk. Oke. Setelah itu apa? Allah ngasih rizki. Allah ngasih rizki. Artinya apa? Pengaturan. Ya. Kemudian Allah ngasih apa? Syariat. Syariat alias perintah, perintah, larangan. Larangan atau inilah ibadah. Hmm. Nah, bagaimana caranya kita melakukan ibadah? Berarti manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Ini endingnya. Untuk syariah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa? Datangnya Allah utus seorang Rasul. Datangnya Rasulullah. Nah, utusan Allah. Utusan Allah ini apa? Menjelaskan syariat ini. Nah, beginilah jemaah. Ya, kenapa? Karena tugas Rasul ini, tugasnya adalah membacakan wahyu, membaca wahyu, terus mengajarkan wahyu, mengajarkan, terus membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan diri dari syirik, kemudian dari maksiat. Nah, inilah skemanya. Ya. Jadi manusia ini akhirnya kehidupannya harus apa? Harus kembali kepada ini Rasul. Nah, jadi semua makhluk harus ke Rasul. Untuk apa? Agar dia bisa beribadah dengan baik. Kalau dia bisa beribadah dengan baik, maka Allah akan kasih dia rezeki yang berkah, berkah, halal. Ya. Jadi inilah. Tidak mungkin kita ini bisa mencapai tujuan. Ya. Tidak mungkin manusia ini makhluk mencapai sebuah tujuan kecuali dengan mengikuti Rasul. Fala sabila lana. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Hanya kesimpulannya penulis, siapa yang taat sama Rasul ini, dia akan masuk surga. Siapa yang nggak mau, berarti dia jalurnya nggak ke sini dia. Ya, dia jalurnya nggak tahu kemana. Dia dari ke sini, dari sini ke sini, udah berhenti dia sampai di sini. Kehidupan dunia. Jadilah manusia-manusia materialistis. Tapi ada juga manusia yang jalur ibadahnya bukan kepada Rasul, tapi kepada apa? Hawa nafsu. Dia ibadahnya kepada hawa nafsu, tidak mau mengikuti Rasul. Maka lahirlah dari hawa nafsu dia ini dua hal. Apa itu syirik? Maka muncul pula bid'ah. Muncul pula maksiat. Inilah surga. Nah, inilah neraka.
Ya, rezeki dunia alurnya sini. Ketika dia mengikuti Rasul, maka dia akan faham tentang syariat dia amalkan, maka Allah akan kasih rezeki. Disinilah manusia itu tahu harkat dan martabat dia sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Dia akan tahu di sini. Inilah Allah. Ya, perhatikan ini. Syirik bid'ah berarti dia tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti rezeki dunia bukan larinya ke sini. Ya, memang Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan rezeki manusia, kemudian Allah memberikan syariatnya kepada kita, lalu kita larinya kemana? Kita larinya ke sini? Tidak, kita larinya ke sini. Ya, kita larinya ke sini. Makanya saya kasih warna beda. Ya, larinya ke sini. Manusia larinya ke Rasul. Jangan ke sini dulu. Kalau kita lari kita ke sini ke Al-Fulus, ya, maka kita susah untuk sampai kepada Rasul. Tapi kalau kita larinya ke Rasul, kita akan tahu syariat Islam, maka akan sampai kepada rezeki yang halal. Jadi inilah Allah menciptakan manusia. Allah mencipta, memberi rizki. Ini saya nulis salah ini berarti. Memberi rizki. Nah, ini Allah mencipta, memberi rizki dan aturan syariat. Berarti ini lalu bagaimana manusia? Nah, berarti di sini ada mengandung unsur apa itu? Lalu kewajiban manusia. Di sini ada unsur kewajiban manusia. Nah, kewajiban manusia apa? Manusia jangan lari kepada rizki, tapi larilah kepada Rasul. Man atau ar-Rasul, siapa yang taat sama Rasulullah SAW, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia mengajarkan kepada kita syariat dan akan lahir sebuah rizki yang halal. Seperti pada ayat di surat Adz-Dzariyat itu. Ya. Nah, Rasul akan membacakan wahyu, mengajarkan Quran dan hadis. Ya, isinya Quran ini syariat, perintah, larangan, ibadah, tauhid. Ya kan? Lalu membersihkan jiwa dari syirik dan maksiat. Berarti kalau ikut Rasul akan menjadi hamba Allah yang tahu tujuan. Berarti ini tujuan. Inilah tujuan. Ya, luar biasa kalau kita tahu konsep ini. Oke. Faman ata'ar rasul dakhalal jannah. Ya, waman ata'ar rasul dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia masuk surga. Berarti apa? Ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Ayat yang berkaitan ini banyak sekali. Ya, kita lihat contoh umpama di surat Al-Imran ayat 132. Al-Imran 132. Wa ati'ullah war rasula la'allakum turhamun. Lihat ini. Ya, subhanallah. Jadi coba perhatikan. Wa ati'ullah war rasula la'allakum turhamun. Taatilah kalian, taatlah sama Allah. Taatlah sama Rasul agar kalian dikasih rahmat. Rahmat Allah. Berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah itu turun pada siapa?
pada orang yang taat sama Rasul. Taat sama Rasul berarti dia taat sama Allah. Kelanjutannya di ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lahirlah orang hamba Allah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah. Nanti kesalahan kamu yang lalu diampuni Allah. Wa jannah, dan surga. Arduha, luasnya. Seluas langit-langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kita lihat pula di surat An-Nisa ayat 13. Ya, surat An-Nisa ayat 13. Oke. Lihat ini. Wa may yuti'illaha wa rasula, ya, tilka hududullah. Inilah hukum-hukum Allah yang sudah dijelaskan. Habis menjelaskan tentang hukum-hukum waris, inilah hukum, inilah pembagian warisan. Ya, inilah pembagian warisan detail. Wa may yuti'illaha wa rasula. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Dalam kasus perhitungan waris yang di atas, siapa yang taat dan taat sama Allah dan Rasulnya, mengembalikan perhitungan warisan dia kepada Allah dan Rasulnya, dia akan taat, tunduk, patuh terhadap Allah dan Rasul dalam perhitungan waris. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dia ke dalam surganya yang demikian dan demikian. Allahu Akbar. Ya, kembali kepada hukum Allah. Secara umum, kembali kepada hukum Rasulullah SAW secara umum, dan dalam kasus waris yang di ayat ini, Nisa 13, kembalilah dalam perhitungan waris Anda kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak sekali. Dan penulis di sini menyebutkan firman Allah pada surat Muzammil ayat 15 dan 16. Nah, inna arsalna ilaikum rasula, dan sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian. Bahwa rasul ini sudah menyampaikan semua syariatnya. Ala hal ballagtu, tidakkah aku sudah menyampaikan? Tidakkah aku sudah menyampaikan? Rasulullah sudah menyampaikan semua syariatnya. Makanya Allah tutup dengan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini selesai pula. Sempurna pula semua syariat Islam. Hari ini sempurna semua syariat Islam. Halal, haram, udah selesai. Syariat Islam semua. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati, berarti nikmatku telah sempurna. Yaitu apa? Nikmat diciptakan. Nikmat Allah kasih rezeki kamu. Nikmat perintah, ketentuan, syariat, semua. Takdir dan syariatnya sudah semua. Rasul sudah diutus. Semua syariat dari A sampai Z sudah dijelaskan. Semua aturan perintah semua sudah dijelaskan. Buah dari mereka yang taat ini surga. Dampak orang yang maksiat tidak mau taat ini neraka. Berarti ini jalan surga, ini jalan neraka. Sudah dijelaskan semua. Ini nikmat yang paling besar. Allah sebut di sini nikmat yang paling besar adalah mengikuti Rasul. Bukan nikmat yang paling besar adalah dunia. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku, yaitu apa? Syariat yang sudah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam ini jadi agama kalian. Sudah sempurna. Syahidan alaikum, akan menjadi saksi Rasulullah SAW bahwa beliau sudah menyampaikan semuanya. Sudah selesai. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah juga mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, tapi Fir'aun ini mengingkari rasul itu, tidak mau dengan rasul itu, maka Allah azab dengan azab yang sangat pedih.
Nah, berarti orang siapapun yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menentang Rasulullah SAW, tidak mau taat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ancamannya adalah neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadisnya, lupa saya hadisnya. Ya. La yasma'u bi Yahudiyun au Nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa dakhalan nar. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang diriku lalu dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hadis yang lain, laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Andai Musa itu hidup di zaman saya, andai, maka Musa tidak boleh lagi mengamalkan Tauratnya. Musa harus menjalankan syariatku. Kelak Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah di Burj Dimashq, di menara Damaskus, kata Rasulullah SAW, yang sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat yang besar. Ini tanda kiamat besar sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat. Nabi Isa akan turun untuk apa? Menjalankan dan menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghancurkan salib, menghancurkan kemungkaran yang lain, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Berarti tidak ada aturan lagi, tidak ada ketentuan lagi setelah diutusnya Muhammad bin Abdullah kecuali aturan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun ibadah yang kita lakukan harus berdasar pada petunjuk dan apa yang diajarkan kepada kita. Keyakinan kita, beribadah kita, perbuatan kita harus semua kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Untuk apa? Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat sama Rasulullah SAW, dia masuk surga, dan siapa yang menentang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka. Ya. Oke, yang kedua sekarang, tolong dibacakan. Bismillah. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu pun bersamanya dalam ibadah kepadanya, baik malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Al-Quran Surat Jin ayat 18. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ini bagian dari ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, seorang nabi dan rasul pun, melainkan mereka semua mengajak kepada ketauhidan. Semua nabi dan rasul mengajak kepada tauhid. Mulai dari nabi dan rasul pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, sampai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mengajak kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kewajiban kita pada penjelasan poin yang pertama adalah apa? Mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bentuk apa? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah
kecuali dengan syariatnya. Inilah ketentuan Rasulullah SAW. Ini ketentuan Allah dan inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali sesuai dengan ketentuan dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah wahyu. Untuk itu muncul poin yang kedua. Allah nggak ridho hambanya yang berbuat syirik. Kenapa? Allah sudah mencipta. Allah sudah kasih kita rezeki. Allah sudah kasih kita kenikmatan yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa. Allah sudah kasih kebaikan-kebaikannya di dunia ini kepada kita. Allah sudah turunkan aturan-aturannya kepada kita. Melalui diutusnya seorang Rasul kepada kita. Semua sudah dijelaskan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindarkan. Mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Sudah dijelaskan kaedahnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dia akan masuk neraka. Ini kaidah penting. Ketika ini kita fahami, tentu kalau ada penyelewengan seseorang, Allah yang sudah mencipta, Allah yang sudah ngasih rezeki, yang ngasih yang memberikan hukum, mengutus Rasul, tiba-tiba ada manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Harusnya dia beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata dia malah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Allah akan marah, Allah akan murka terhadap syirik yang telah dia lakukan. Karena dia tidak lagi menunjukkan kepatuhan dia kepada Allah. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Ya, Allah tidak akan ridho ada seorang pun yang disekutukan bersama Allah. Masalah ibadah, masalah ketauhidan, masalah akidah, masalah ibadah, masalah apapun yang kita perbuat, hendaknya semuanya kita niatkan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. La syarikalah. Salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku, semua karena Allah. Jadi siapapun yang berbuat syirik, Allah tidak akan ridha dengan hamba ini. Untuk itu, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini milik Allah. Tempat-tempat yang digunakan untuk sujud, untuk berserah diri, untuk berdoa, untuk meminta, semua itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian minta-minta kepada selain Allah. Jangan kalian gantungkan hidup kalian kepada sesama manusia. Jangan gantungkan hidup kalian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berharaplah, berdoalah, memintalah, berlindunglah. Serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Subhanallah. Inilah sebuah prinsip dasar bahwa bagian pertama, ingat Allah ciptakan kita, Allah kasih kita rezeki untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah SAW. Ini poin penting. Berarti bagian yang pertama adalah apa? Ini prinsip. Pertama, apa itu? Allah ciptakan kita. Ya, Allah ciptakan kita. Kemudian apa?
memberi rizki, kemudian apa? Kemudian menurunkan syariatnya, lewat Rasul, Semua ini agar apa? Agar kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara dua. Tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Tidak beribadah kecuali dengan tuntunannya. Nah, untuk itu bagian yang kedua apa? Syirik itu dimurkai Allah. Ya. Dimurkai dan dibenci Allah. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk tidak taat. Karena ini berarti apa? Keluar dari tujuan utama. Berarti ini adalah sikap apa? Melampaui batas. Allahu Akbar. Ya. Ini fahami dengan baik konsep dasar Islam yang benar ini. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca. Ayo Bismillah. Ketiga, barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala atau berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun ia adalah kerabat dekatnya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله panjang yuwaduna. طيب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله Sama ورسوله. itu. Manhad. Ya. Manhad, enggak panjangnya enggak terlalu ya. Manhad, cuma ditekan manhadallah. من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Artinya kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka
dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Perlu belajar tahsin ini. Baik Ustaz. Perlu belajar tahsin ini. Ya. Barakallahu fiik. Oke, ini lihat di sini urutan dan skema yang dibuat oleh Syekh ini luar biasa. Berarti bagian yang kedua ini yang menjadikan sebab bahwa apa itu syirik itu. Jadi syirik itu akhirnya syirik itu jadi apa? Jadi dosa paling besar. Apa maksudnya paling besar itu? Tidak diampuni. Ya, tidak diampuni. Kemudian apa? Kekal neraka. Kekal di neraka. Nah, ini kan bahayanya di sini. Maka muncullah yang ketiga, di sini masalah yang ketiga. Ya, apa ini masalah yang ketiga? Nah, masalah yang ketiga ini adalah mencintai siapa yang mencintai Allah, mencintai Allah dan Rasulnya Ya. Berarti apa? Mencintai siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya kan? Berarti di sini apa? Lawannya berarti apa? Membenci mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Lihatlah ini jemaah. Jadi prinsip dasarnya apa? Taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini prinsip dasarnya. Kenapa? Nah, ini tadi Allah ciptakan kita, memberi rezeki, menurunkan syariatnya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan dua cara ini. Ya, dengan dua cara ini. Pertama, kedua. Berarti syirik itu dimurkai sama Allah karena ia tidak taat, keluar dari tujuan utama, melampaui batas, sehingga syirik itu menjadi dosa paling besar, tidak diampuni, kekal di neraka. Berarti yang ketiga, mencintai siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai siapapun yang mau taat kepada Allah dengan prinsip yang ini. Ya. Membenci berarti lawannya membenci mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun dia kerabatnya. Tapi ingat jamaah, jangan salah paham nanti. Ini poin yang ketiga ini kan berkaitan dengan apa? Cinta, berkaitan dengan benci. Ya, berkaitan cinta dan benci. Nah, kedua ini berkaitan dengan masalah hati. Nah, ini berkaitan dengan masalah hati. Adapun masalah sikap, nah, sikap atau perilaku, maka kita yang disuruh apa? Disuruh berbuat baik. Berbuat
baik kepada siapapun. Siapapun. Nah, inilah sikap perilaku kita, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan kita untuk berbuat kebaikan kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Baik, kalau ketemu suruh senyum. Wajahnya ya. Terus kalau ketemu sesama muslim, salam. Gitu kan? Senyum, salam. Dan siapapun dia muslimnya. Inilah sikap muslim. Dia butuh pertolongan, saya bantu, saya tolong dia. Gitu kan? Nah, adapun masalah al-mualah, kecintaan, kebencian, loyalitas, ya, permusuh kebencian, ya, ini cinta, benci, ini urusan hati. Ya, kita melihat pelaku syirik, kita membencinya dalam hati kita. Kita membenci kemusyrikannya, membenci itu pelaku-pelaku syirik. Tapi kalau kita ketemu sama dia, Assalamualaikum. Lihatlah Islam. Kita disuruh berbuat baik. Kita memang disuruh berbuat baik. Rasulullah berbuat baik sama siapapun. Ya, musuh, kawan, lawan, beliau berbuat baik. Sampai kita disuruh berbuat baik sama binatang. Inilah syariat Islam. Jangan sampai akhirnya salah faham seperti yang terjadi pada ikhwan-ikhwan kita baru ngaji. Ya udah ngaji, akhirnya kalau di komplek kayak ngelihat kayak harimau ketemu mangsa. Apa? Enggak salam sama orang, enggak ada senyum-senyumnya. Kata jamaah satu masjid, Ustadz si Fulan itu sama orang enggak ada santun-santunnya Ustadz. Salam enggak, senyum enggak, muka itu betul. Katanya belajar ngaji sunnah, tapi enggak ada akhlak yang mulia. Nah, jadi inilah yang disebut dengan koridor, itu namanya apa? Akhlak. Gitu kan? Kebencian kita, urusan cinta, benci, itu urusan hati. Ya, ya, urusan hati. Kenapa kita cinta dan benci? Nah, dasarnya di sini. Cinta benci ini dasarnya karena Allah. Nah, ini adalah iman. Ya, berarti ini apa? Berarti cinta dan benci ini iman. Ya. Awsaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Barakallahu fiik. Sepertinya sampai di sini saja apa yang kita sampaikan pada hari ini. Berarti kita sampai pada prinsip yang bagian pembahasan yang berikutnya ntar. Jazakumullah khairan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum ilaikum. Nah, jamaah, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, mungkin berapa menit kira-kira yang antum berikan, Ustaz? Biasa sampai setengah 12 lah. Baik, kurang lebih berarti 15 menit ya. Nah, tafadhol kita berikan kesempatan kepada jamaah terlebih dahulu yang ingin bertanya langsung, mungkin ada. Baik, kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan dari saudari Riani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz Nizar Hafizahullah Ta'ala. Ana mau bertanya, standar minimal mengenal Allah jika dikaitkan dengan momen Ramadan ini,
Kriterianya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasan. Syukron, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ba'd. Ini pertanyaannya berat. Standar minimalnya apa? Waduh, ini bicara tolak ukur ini. Kalau di bulan Ramadan, ini seperti apa kelihatannya? Pertama, tentu orang ini memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu. Kalau dia sudah berilmu, kalau Ramadan berarti dia faham hukum-hukum, aturan-aturan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dia faham ini. Ya. Ngerti dia hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Yang kedua, orang mengenal Allah di bulan Ramadan. Berarti apa? Dia akan mengedepankan hukum itu tadi. Man ata'ar rasul dakhalal jannah wa man asahu dakhalal nar. Dia taat sama Allah dan Rasulnya dalam penetapan hukum-hukum ini. Masalah hukum-hukum puasa umpama. Dia akan masuk surga. Di dalam hukum puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu kan? Maka dia melaksanakan yang wajib secara hukum dan dia melaksanakan yang sunnah pula untuk menjadikan dirinya di bulan Ramadan ini semakin sempurna. Nah, itulah yang membedakannya. Sedangkan di luar berarti banyak orang yang tak paham tentang hukum Ramadan. Mereka hanya paham keutamaan dari puasa Ramadan. Tapi hukumnya mereka tak paham. Yang kedua, realisasinya. Banyak mereka merealisasikan hanya yang prinsip dasar Ramadan saja. Apa itu? Tak makan dan tak minum. Adapun sisi-sisi kewajiban yang lain, mereka tinggalkan. Apalagi yang disunnahkan dan dianjurkan. Itulah melihat tolak ukur yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Barakallahu fiik dengan pertanyaannya yang bagus ini. Berikutnya. Baik, berikutnya pertanyaan dari saudara Lufi. Bismillah. Bolehkah memperkaya diri dengan menjadi amil zakat? Oknum amil zakat menggunakan dalil bahwa amil zakat punya hak sekian persen. Banyak oknum badan ZIS yang melakukan ini, Ustaz, termasuk yang sudah ternama. Bahkan rekan saya punya rencana untuk membuat badan ZIS. Tolong penjelasannya, Ustaz. Waduh, serem nih. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Badan amil zakat. Yang dimaksud dengan amiluz zakah. Secara bahasa makna amiluz zakah adalah orang pekerja zakat. Ya, pekerja zakat. Maksudnya apa? Mereka yang mengumpulkan zakat dari para muzaki, ya, mereka yang mengumpulkan zakat dari orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Kemudian orang-orang ini membagi kepada para mustahik. Nah, pahami dulu. Makna amil zakat itu apa? Pekerja zakat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dialah yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat dari orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Lalu dia menyalurkan zakat itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi posisi amil ini adalah posisi mediasi aja, mediator dia. Antara muzaki dengan mustahik. Dia yang di tengah. Ya. Dia kenal muzaki atau nggak kenal, dia broadcast dan sebagainya. Dia penengah antara muzaki dengan mustahik. Gitu kan? Nah, yang disebut lembaga amil zakat oleh kebanyakan para ulama adalah mereka atau lembaga yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa lembaga lembaga tertentu atau individu-individu tertentu
menisbatkan dan menamakan dirinya sebagai amil zakat, tidak bisa. Dan itu harus mendapatkan perizinan resmi dari waliul amr, pemerintah. Apalagi di negeri kita masalah amil zakat diatur undang-undangnya cukup ketat oleh pemerintah. Ya, yang ingin menjadi amil zakat berarti dia mengajukan izin dari pemerintah. Jika dia memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu pemerintah mengangkat dia dan menunjuk dia sebagai amil zakat dengan batasan yang ada, maka dia sudah menjadi amil zakat resmi. Nah, oke. Berikutnya, kalau dia menjadi amil zakat resmi, memang dia berhak untuk mendapatkan bagian dari situ. Terlepas dia kaya atau tidak. Karena dia yang bertugas pekerja zakat, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat itu. Berapa bagiannya? Coba lihat ada berapa asnaf di dalam zakat penerima mustahik zakat. Di situ ada 8 mustahik dari zakat. Ya. Dia ada 8 mustahik orang penerima zakat. Di antaranya di situ dari 8 itu adalah amil. Amil. Lalu coba Anda hitung sekarang secara matematis. Berapa persen jatahnya amil dari 8 orang ini, total 8. Berarti kalau hitungan matematis, artinya kalau dia mau membagi kepada semua ini, maka dia akan bagi menjadi 1/8 bagian. Ya. Nah, untuk itu amil yang membuat amil untuk memperkaya diri, maka ini sudah mengarah kepada kejahatan. Modus ini namanya. Kejahatan. Niatan dia bukan sebagai mediator, tapi niatan dia adalah bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Di situ. Berarti jatuhnya apa? Berarti jatuhnya dia memakan harta dengan cara yang zalim, batil. Dapat jatah zakat sekian. Yang dibagi kepada fakir miskin cuman kecil, 10%, 20%, 30% saja. Sisanya untuk dirinya sendiri dan untuk diperkaya buat dia. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah amil zakat membuat sebuah kantor? Jawaban beliau, enggak boleh. Kenapa? Ya, karena uang yang bakal Anda pakai untuk membuat kantor, membangun kantor, beli tanah, bangun gedung perkantorannya, itu adalah duit zakat. Bukan duit untuk bangun gedung. Bukan. Haram alaik, kata Syekh bin Baz. Haram, dosa inti. Tidak ada keperuntukan untuk itu. Fa'inkana falabud. Kalau Anda harus mengambil sebuah kantor, ambillah kantor yang kecil dan murah, cukup. Nggak perlu bikin kantor mewah-mewah. Apalagi kantornya building berlantai sekian. Nggak tahu itu dari mana itu duitnya. Kantor mewah, amil zakat, di jalan protokol, tanahnya saja berapa, bangun gedungnya berapa, duitnya siapa. Ya saya tidak suudon, ya, karena saya tidak bicara lembaga A atau B, tidak. Ya, jadi uang yang dipakai itu ingat, itu uangnya asnaf, orang-orang yang berhak menerima. Bukan uang untuk bangun fasilitas dan gedung, bukan. Tapi uang yang diperuntukkan buat mereka yang berhak menerima zakat. Memang amil berhak, tapi mengambil berhak secukupnya. Fa in kana ghaniyan falyasta'fif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jika Anda kaya, maka falyasta'fif. Hendaknya Anda memiliki jiwa iffah, enggak usah ngambil, enggak usah digaji. Tapi kalau Anda miskin butuh penghasilan, maka ambillah. Falyakul bil ma'ruf, makanlah dengan cara yang baik. Artinya ngambillah secukupnya, seperlunya saja. Nah inilah fitnah besar bagi para amil-amil zakat. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya bagaimana kita bersikap terhadap nasihat ketika kita tinggal di lingkungan yang melakukan kebiasaan bid'ah. Sebaiknya kita menyesuaikan diri dan tidak perlu terlalu mempermasalahkan selama bukan pada perkara-perkara yang pokok, supaya tidak seperti harimau yang dicontohkan tadi, namun juga tetap menjalankan kewajiban berdakwah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan bagus sekali. Pada prinsipnya, nasihat itu harus kita sampaikan. Ad-dinu nasiha, agama ini nasihat. Nasihat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pilarnya, tonggak kejayaan Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar menjadi tolak ukur akan kemuliaan seorang hamba Allah. Tapi para ulama juga memberikan aturannya. Selama nasihat yang ingin Anda sampaikan itu tidak berdampak buruk pada diri Anda. Satu, tidak berdampak buruk pada diri Anda. Ya. Tidak berdampak buruk pada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maksudnya gini, enggak, ini saya mau amar ma'ruf nahi mungkar. Anda mencoba untuk berdiri di masyarakat, Anda mau menjelaskan ini adalah tauhid dan ini syirik. Ini ibadah, sunnah, dan ini bid'ahnya. Apakah diri Anda akan aman, tentram, damai? Oh, tentram, damai. Silakan. Yang dua, apakah tidak akan terjadi penentangan yang luar biasa pada diri Anda dan penentangan terhadap syariat Islam ini yang pada akhirnya akan terjadi penghinaan, penistaan, cacian, cemoohan, dan akhirnya pun mengarah kepada keselamatan diri Anda. Jika mengarah kepada itu, maka Anda menghindar itu lebih baik. Apakah diam, tidak berdakwah dengan cara yang lain, kelembutan dan sebagainya. Umpama masyarakat Anda didominasi masyarakat syirik. Kalau Anda bicara, oh Anda bisa digebukin orang sekampung. Ya jangan Pak. Ya kan? Oh enggak digebukin sih enggak, tapi akan dicaci maki. Siapa? Diri saya? Oh enggak apa-apa kalau diri pribadi. Tapi tauhid, sunnah Rasulullah SAW yang akan dimaki-maki oleh mereka. Ya, mendiskreditkan ajaran Islam yang benar. Oh ya jangan Pak, dampak buruknya besar. Ya, dampak buruknya besar, jangan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dakwalah kepada masyarakat, kepada lingkungan lebih kecil lagi yang bisa menerima Anda. Dengan lingkungan kecil ini, lama-kelamaan mereka akan melihat, mendengar. Insya Allah dakwah akan semakin luas. Dan itulah yang terjadi di Indonesia, masyarakat kita. Dakwah salaf akhirnya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dimulai dari mana? Dari yang kecil, lingkup kecil, akhirnya besar seperti sekarang. Kan? Kemudian yang kedua, tunjukkan dengan sikap dan perilaku Anda yang baik. Ya, bisa jadi mereka memusuhi Anda, itu biasa. Pasti. Ya bukan bisa jadi lagi, pasti mereka akan memusuhi Anda. Tapi tunjukkanlah sikap dan perilaku yang baik kepada mereka. Ya. Cobalah lihat sekarang dakwah salaf di Indonesia. Bandingkan dengan era tahun 2000. Bandingkan dengan era 90. Nggak kenal. Ya, kita nggak kenal yang namanya dakwah salaf. Tapi sekarang alhamdulillah yang menunjukkan bahwa dakwah ini merubah ini bukanlah hal yang cepat, nggak bisa instan, enggak. Ini butuh waktu dan butuh kesabaran dan butuh istiqamah dan butuh apa? Kekuatan karakter seseorang. Dimulai dari mana saya harus mengajarkan dan menasihati masyarakat. Ini harus kita lakukan. Barakallahu fiik. Ada lagi terakhir? Pertanyaannya masuk sudah habis, alhamdulillah.
Oh, habis. Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.